Pagi. Kita ketemu lagi di Bercanda Pagi. Bercanda terus. Pagi. Selamat datang terapi maung. Bukan terapi maung. Oh, bajunya macan. Emang desainnya gini. Lu sio lu macan, Wen? Hah? Sio lu macan. Lu yang macan. Lu? Kambing. Sio kambing. Kuda, gua macan. katanya kuda. Sio gua babi. Tapi babi lu jangan babi ke gua gitu. Kan tadi tahu. Ngomong sio gua babi. Gak usah ada penekanan, babi gitu. Iya. Pagi-pagi Oh, udah. sionya babi. Tapi kemarin kan kita habis dari Bali nih. Iya. Oh, berdua ya. Kalau dia kan pulang kemarin. Ngapain di Bali ngapain Kalau dia kemarin? kan pulang kemarin, kalau saya kan pulangnya hari Minggu. Makanya kemarin saya masih hadir tuh pas Iya. live. Oh, dia kan siang. Nonton konser ya? Nonton konser. Udah bisa ya, udah boleh. Hiking. Cuman kemarin tuh kayak hype-nya yang abis dari Mandalika tuh masih berasa sampai ke Bali. Masa? Katanya sih orang-orang kan abis beres race di Mandalika, abis pada nonton, itu pada nyebrang juga ke Bali. Ya, Makin rame Bali. bener. Rame banget Bali ya? Lanjut tapi ke Bali. masih berasa ada beberapa mobil ada tulisannya Road to Mandalika kayak gitu. Oh. Kenapa hujan? Wah, Ini bocor ya studio ya? ini hujan apa lampu nih? Lampu sama hujan. Sama ini lampu sama Ical lagi pakai efek. Wah, kita gimana syutingnya kalau begini nih? Ya bisa, Ini ini kan kita kayaknya di dalam studio. Kalau dari suaranya mau pondok gede dah. Pondok gede. Rang gurirang, di sini pala merang, di sono pala babi. Di sini hujan terang, di sono hujan jadi. Rang gurirang. Kasihan udah mulai stres. Oh, sengaja dibikin di sana nggak hujan, di sini hujan. Oh. Si Ayu kesurupan, dia udah keenakan jadi Rara. Kemarin kan. Pawang ular nih. Hujan dong. Waduh. Wah. Rang gurirang, di sini pala merang, di sono pala babi. Di sini hujan terang, di Depok hujan jadi. Ini kayaknya bukan pawang ular, bukan pawang hujan nih. Mbak. Pawang mandi nih. Berhenti loh hujannya. Lihat, Wah, hujan nggak ada, tapi geledek masih ada kan? Geledeknya emang ini. hebat ini. Masih nih. terdengar jauh. Es kenang, es kenang. Bu. Ya. Hujan kan udah berhenti nih, Bu. Ya. Kalau geledek bisa dihentikan nggak? Kalau geledek bukan manggil saya, Oh, panggilnya siapa? Pak Haji Mali. Bukan manggil saya khusus buat berhentiin Oh, hujan, buat Pak. hujan doang. Kalau geledek enggak? Kalau geledek nggak, Ata kali ya bisa Ata kali yang ya. bisa. Ata. cuma air doang. Yuk. Bu, kenapa? Kan nama saya bukan Ayu, Siapa? Oh, Rana Rani. Oh, Rana Rani. Wah. Ayo lu. Ayo lu. Ayo lu. Ini yang benerannya datang. ayo datangin yang asik. Ngapain tadi ngapain? Ayo. Ya ada mah buat Mana yuk? Mana tadi kayak tadi yang tadi? Tadi saya lagi jualan es kenong. Oh, es kenong. Oh, biar laku ya. Oh. Karena kebetulan emang lagi hujan. Saya nggak pernah gimana-gimana. Sebentar. Sabar. Bu, maaf Bu, si mes TNK-nya mana Bu? Aduh. Bukan. Ibu kok kemana-mana? Pakai Oh helm iya tapi dong, nggak bawa. wajib dong. Tapi kok nggak bawa motor Kan kalau sih? di Mandalika tuh kan wajib pakai helm. Iya. Iya. Orang Barara kalau tidur juga pakai helm. Ini surprise. Ayu nggak tahu kan? Nggak tahu. Kita juga nggak tahu semuanya. Gak ada yang tahu. Gue, Andre, Hesti, lu nggak tahu. Barara aja nggak tahu dia datang. Spesial dong buat bercanda kita. Saya tuh nggak mau tampil di TV loh ini. Demi bercanda kita tuh mau. Ya Allah, mana demi bercanda kita ya mau ya. Ya di dong, TV demi ya. Bercanda pagi. Oh iya, bercanda pagi tadi. Bercanda pagi. Tapi kan nanti ada teman-teman dari ITDC dan MGPA. Oh, Jadi oke. buat yang mau kangen-kangenan dengan tim MotoGP, nah ini bisa ada nih. Oke. Keren nih Mbak nih. Yuk, selamat duduk dulu, Barara. Barara. Ini luar biasa loh ya. Mbak Rara bisa hadir di Bercanda Pagi ini
surprise. Mau nelfon ya? Enggak, Rara? singing ball-nya. Oh. Ntar. Biar seru. Oh itu, Kan ada ini. ting 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 ting. Iya. Itu bisa sih pakai itu bisa. Ballnya tuh Sini, Mbak, pinjam. khusus bukan sih atau apa sih Mbak Rara? Khusus sih, tapi sebenarnya kalau pakai energi ini juga bisa sih. Kurang ya? Oh, bawa Ada. Bawa sendiri. Emang harus ada bunyinya beda ya? Beda. Coba Mbak. Itu kalau kentongan es kenong bisa nggak tuh Mbak? Yang bulat. Beda-beda dia. Beda-beda. Cincaunya mau banyak kan Mbak? Dilepas. Beda. Oh, resonansi suara yang Tapi dipakai. tadi Mbak Rara yang dilakukan Ayu itu udah bener belum sebetulnya? Pakai barara tadi itu. Ada Pantun. Mbak Raranya ya, tetap mintanya kan ke Tuhan. Iya, benar. Jadi kan Rara itu komunikasinya ke Tuhan supaya awan itu bergeser. Nah kalau ada bahasa teman Rara kan di langit. Nah kan kalau kita baik otomatis Auranya. langit pun ada temennya. Langit pun merestui. Yes, karena kalau ternyata hujan bablas, aduh rasito balapan. Iya. Iya, karena kan saya sayang sama seluruh warga Indonesia. Jadi waktu itu Mbak Ayu, Mas Andre dan Mbak, itu Rara itu ngomong sama bulenya, Tuhan izinkan saya berdoa ke arah matahari, izinkan saya meditasi, saya ngobrol sama Tuhan, saya minta digeser awannya, tunggu 10 menit, 15 menit, nanti akan cerah ceria, kita bisa balapan. Oh, jadi minta izin langsung ya? Waktu itu tidak diizinkan karena kan ini ya saya pakai ID card. Jadi ID card ITDC itu sudah ngasih. Tapi kan harus kalau masuk ke sirkuit itu harus ada izin dari pihak Dorna. ID card internasional. Nah waktu itu sebenarnya bule-bule kan kalau di Indonesia ada pekerja lapangan. Itu sudah percaya dengan namanya rainstopper atau pawang hujan karena saya di situ dipanggilnya Miss Pawang, the prayer. Tapi untuk standar internasional itu belum pernah ada dimasukkan job description Ada air cloud engineer. Nah akhirnya enggak boleh lah saya masuk. Tetapi karena saya itu Spanyol, separuh nyolong-nyolong. Karena waktu itu saya udah, kan acara latihan bebas tanggal 18, 19 itu saya Spanyol, separuh nyolong-nyolong. Saya dengan tim ITDC, MGPA, PP itu dimasukin gitu. Gimana caranya bisa masuk sebelum latihan, sebelum acara, dan sebelum maghrib. Jadi di garis yang nggak boleh masuknya tuh tiba-tiba Mbak Rara dijorokin gitu, ya udah masuk deh gitu kan. Nah akhirnya begitu kan waktu tanggal 20 aku bilang sama security-nya, Sir, Mister, ini kalau nggak Rara doa hujan. Kok hujan beneran? Mbak, tapi saya mau tanya Mbak kira-kira kenal nggak sama Dragon Ball? Dragon Ball itu idola saya, Awan Mbak. Kinton, itu awan Kinton beda Ya awan. kan bisa aja dia ngegeser kenal kali. Oke, jadi waktu MotoGP itu ITDC itu mintanya pawang hujan dan panggil hujan. Oh justru Jadi di ya tugasnya ngapain KIS aja? Batu di situ. Biar nggak panas gitu ya Mbak. Karena kan bule-bule itu kan nggak tahan sama suhu kita. Iya, Jadi seorang pawang hujan itu harus berusaha bagaimana caranya modifikasi cuaca ala BRIN atau BMKG itu sinkron dengan doanya. Jadi kan butuh es, butuh dingin. Nah saya juga delok HP Mbak. HP saya canggih loh Mbak. Iya. Nah ini kan. Nah ada matanya ya. Iya kan. Ya Nah, iyalah terus canggih, didelok-delok kan gitu lumayan loh. bayarannya juga ya. Nah, terus kan saya di sini saya chat-chat gitu sama tim BRIN, sama ITDC, sama Pak Andi, sama Pak Berry, dan juga dengan Kementerian BUMN kayak gitu. Ini arahnya gimana, suhu kita gimana. Jadi saya tuh kayak AC sebenarnya sih. AC cuaca, karena pagi itu baru kudu pagi hujan, terus gerimis, terus cerah, gerimis lagi. Nah, cuman waktu tanggal 20 itu kan saya udah ngomong, iki nek aku ram lebu, udan deres. Lah kok begitu hujan deres, saya tuh deg-degan loh. Mas Andre, lah kok apa yang tak ucapkan kok kedaden. Lah terus kan saya harus tanggung jawab. Akhirnya ya saya masuk, gimana caranya saya masuk. Masuk ke sirkuit. Terus saya minta sama Tuhan supaya bisa masuk. Awalnya mereka nggak ngebolehin. Nah terus saya lagi berdoa gitu kan, ketemu Pak Priyandi Satria. Beliau adalah
pimpinan NGPA. Nah, terus saya juga lihat HP itu Pak Santos, Pak Beri bilang, Dorna tuh golek Rara. Apa itu? Dorna Dorna itu tuh tim ininya. tim luar negeri. Luar negerinya. Dorna itu dari Spanyolnya itu. Iya, golei Nyari Nyariin Rara. Rara. Oh, nyari. Nah, terus akhirnya saya boleh masuk. Ya itu tadi saya minta jalan gitu kan. Nanti kalau saya ngedance atau apa pokoknya dinikmatin. Nah, itu tuh udah mental sebenarnya. Karena pada bilang pawang hujan kehujanan, pawang hujan gagal. Tetapi saya hanya bilang ke diri saya sudah 21 hari bekerja di situ dan saya sudah meminta untuk panas waktu pre-season test. Jadi waktu pre-season test itu tanggal 11 sampai tanggal 13 Februari itu cerah tanpa hujan. Tetapi kan ternyata waktu itu pengaspalannya ada masalah ya. Nah, terus kita perbaiki. Nah, sepanjang tanggal 1 sampai tanggal 21 saya itu sinau. Belajar dengan tim aspal PP, di bawahnya Pak Darwis, ada Mas Ruli. Itu saya tuh kerja dari pagi, dari subuh. Jadi saya kan secara Bali ya, Hindu kejawen. Nah, terus saya kasih sesajen, ini mau nangis nih. Nah, teman-teman itu saya wajibkan bangun pagi subuh kirim doa ke saya. Jadi salam sayang. Nah, ini tampilan saya pertama di TV. Saya mengucapkan terima kasih buat Mas Ruli dan semuanya yang mendukung Rara. Terus Karena sebenarnya bule-bule itu juga berdoa. In the morning mereka kirim saya doa. Mereka kan Nasrani. Mereka bilang Tuhan Yesus kawal Rara. Nah, mereka kan mintanya jangan terlalu panas. Minta suam-suam kuku. Saya tidak bermaksud untuk egois selama 21 hari memainkan cuaca. Tetapi ini demi Indonesia. Bagaimana uang yang sudah digelontorkan oleh pemerintahan Pak Jokowi, Kementerian BUMN, ITDC, kalau ternyata saya tidak bisa menyajikan sesuai dengan permintaan. Karena mereka minta itu, Rara itu kan datang tanggal 1. Itu jarak jauh sih sebenarnya. Saya datang ke Mandalika tanggal 2. Itu diawali dengan doa. Saya ke pura, sesudah ke pura, saya kan minta dulu nih budget buat gue berapa. Karena ada angka yang besar, akhirnya saya sedekah. Jadi waktu hari pertama tanggal 2 saya sedekah bukan sedekah ya, saya berbagi di pura, saya berbagi karena di Lombok itu kan kota 1000 masjid. Ada komunitas Islam saya kasih, komunitas Katolik saya kasih, ini saya announce, aku akan jadi pawang hujan, bantu saya doa. ini adalah salah satu bentuk ikhtiar lah ya. Ikhtiar, betul, Nah, betul, ikhtiar untuk biar segala sesuatunya perhelatan yang sudah dibuat sedemikian rupa akhirnya bisa lancar. Dan ini juga Mbak Rara juga mengalami yang namanya Terus, mental juga ya karena ditepokin segala macam. Karena waktu itu Rara itu dari tanggal 2 sampai tanggal 6 itu kan pengaspalan. Terus kita mulai pengaspalan di luar tanggal 6 sampai tanggal 9 itu pengaspalan di sirkuit. Itu paginya tuh dari tanggal 1 sampai tanggal 9 harus cerah 24 jam. Karena lagi ngaspal tuh ya. Kering. Saya tidur hanya Jadi ada maksudnya ada instruksi gitu. Iya, karena itu kan ada ahli aspal. Indonesia sangat harus bersyukur karena tim aspal PP itu kolaborasi dengan tim aspal dunia dari Irlandia, itu dari dunia, dari Singapura, itu ada R3. Mungkin nanti akan nonton, mudah-mudahan viral ya. Jadi salam juga hormat buat Mr. Devi pimpinannya dan Mr. Campbell. Itu ngajarin Rara, Mbak kalau habis pengaspalan you have to calling rainy. Jadi kita panggil matahari dan panggil hujan. Itu harus manggil hujannya 4 hari. Oh jadi prosesnya panjang banget ya? Panjang. Tapi Mbak Rara kayaknya Mbak Rara di Mandalika tuh sempat ada petir menyambar hingga ke bawah tuh. Sebelum dijawab, Andre, mohon maaf sebelumnya Mbak Rara tadi kayaknya capek cerita panjang lebar. Pada Pak. Es buahnya diminum dulu. Oh udah jadi. Apa dia? Makan dari tadi. Makan dari tadi. Mas Wendy, Udah baru jadi. dateng. Ini multifungsi sih, karena kan Rara di sana kan tenda ya. Ya. Mangkok aja ya ada yang nyediain, tapi kadang kan kalau makan tuh pingin dadakan. Ada yang jualan soto nih sempet pakai soto. Tuh kan. boleh, dipakai buat beneran, Mbak. Boleh. Boleh ya? Karena gini ya, Kirain itu tuh nggak boleh apapun diapa-apain. alat spiritualmu jangan terlalu didewakan. Saya sendiri ini dipegang siapa aja boleh. Kirain Gitu. tuh. Ini yang Mbak Rara pegang kemarin. Yes. Mau diapain? Coba. Mas Dedi bisa loh. Sama Mas Andre ayo bisa. Pengen ngerasain apa yang di ini. Iya, di luar. Oh. Di luar.
Nah, Suaranya beda sama yang itu. beda yang ini. Tuh, Beda. panjang ini. Beda. Coba ya. Jadi ini kayak ada resonansi lagi. Kirain Jadi gini, sama. Ada peredamnya ini soalnya. Iya, beda. Beda sama ini ada jauh. getaran. Ting. Tuh. Tapi Kan benar-benar beda ketebalan juga, Iya, iya. beda Beda. diameternya Ininya, juga. benar. Tapi yang seru ya ternyata yang kemarin jadi viral segala macam ternyata pernah dipakai jadi soto segala macam. Nah, karena segala sesuatu itu kan, ini kan benda ya, jangan selalu didewakan, benar-benar. jangan terlalu dieksklusifkan. Tetap aja. Intinya mah biasa doa ya, aja. Mbak. Intinya mah Dan doa ya. ini mahal sih, karena waktu saya beli itu 2013 itu 11 juta. Kalau sekarang mungkin udah naik. Investasi berarti. Yes. Investasi. Nah, Mbak, Mbak, kemarin itu tadi, tuh Mbak. sempat ada Yang petir, petir Mbak. itu. Jadi gini, waktu perjalanan saya ke sini, itu kan saya masuk 2 kali tuh. Saya masuk pertama kan suruh tunggu 10 sampai 15 menit. Saya ngomong nanti petir akan saya geret ke arah selatan. Jadi begitu Rara keluar sebentar, saya ngambil dupa lagi yang dupa 12 jam. Dupanya memang ala Bali ya. Saya itu jarak antara Rara 10 menit itu ada petir tapi di sebelah sana. Coba kita lihat Tapi video petirnya coba kita petirnya lihat. itu kan ya boleh ngomong alhamdulillah dulu. Boleh. Ya alhamdulillah bersyukur puji Tuhan petirnya itu tidak mengenai Iya. pembalap, tidak mengenai penonton dan semuanya. Ya. ngeri ya. Jadi itu antara Rara datang dan ini ya. Wih, ngeri banget ya, kerekam loh. Kenceng banget. Iya, karena Ya kalau di Pawangi memang seperti itu. Jadi ada kayak perang energi dan tuh. Wow. Tadi Oke. tadi juga sempat nanya kan ke Ayu, kan bisa hentikan hujan terus bikin cerah. Hentikan geledek juga bisa berarti maksudnya tadi ya? Betul. Kalau itu kan kita memohon. Nah yang seru adalah sesudah selesai itu Rara tetap di tempat supaya cerah lokasinya. Karena pengabdian ya, supaya orang yang mau pulang happy. Nah Mbak Ayu dan semuanya, Mas Wendy dan Mbak, ini yang menjadikan sirkuit Kendall, Mandalika aku Kendall. Mbak Kendall. Hesti. Iya, abis namanya yang tenar nih, Mbak Kendall ya. Oh ya Kendall ya. Jadi pimpinan kami di ITDC itu namanya ada Pak Beri. Ada orang yang punya ide gila nih. Bertahun-tahun yang lalu gimana nih caranya sirkuit bisa terbangun tuh. Karena waktunya cuma singkat ya. Yes, itu kayak Indonesia tuh lagi membangun 1000 ini. 1000 candi kayak 1000 zaman candi Rojong zaman Perang ya. now. Nah, ternyata kan di baliknya itu kan ada doa lintas budaya, lintas agama. Yuk, Mbak kita Kendall. panggil yuk. Langsung Oke, siapa saya yang sudah hadir di sini. Nah, Mbak ini Rara? ya, saya menyambut pimpinan kami Bapak Presdi Irberi. Yeay. Pak Beri. Pak Beri. Pak Beri, silakan duduk Pak Beri. Apa kabar? Pak Beri, halo Pak. Pak Beri silakan duduk Pak Beri. Beri prima, beda beda. Motor, bukan Beri prima. Bedain dong. Udah lama nggak Lu nonton tahu kan filmnya Beri gue Prima pikirin. kan? Badannya sama gede. Lahir kali. Ini dia nih Pak Beri. Pak Beri. Sosok yang diviralkan bahwa Pak Beri ini dalam waktu yang begitu singkat seperti membangun 1000 candi, Yes. Mandalika jadi Salah dan satu yang sukses. tim Pak. riwehnya pastinya ya. Pak Beri, apakah Pak kemarin nggak ada dangdutan sih Pak, kita nggak Ya. diundang. Oke. Iya ya. Iya, iya. Depan. Oh ngambek deh, ngambek bentar. deh. Yang depan ya, Je. Iya. Bentar ya. Bagus. Oh, jangan ngambek, Bang. Ora. Yuk. Salah banget gue A. Kenapa kita nggak diundang? Kenapa? Sebenarnya yang ngerjain sirkuit Mandalika 2 orang. Siapa? Pak Beri, satunya lagi Pak Blue. Beri dong jadi. Oke, Pak Beri. Dia Ya, langsung Mas aja Andre. nih. Ya, Mas Pak Beri. Andre. Apa sih yang membuat Mandalika terpilih menjadi lokasi untuk sirkuit? Katanya ada Oke. banyak Sampai sesukses ini. lokasi Oke. ya kemarin. Ya, jadi sebenarnya membangun sirkuit hanya 1 tahun. Tapi meyakinkan Dorna itu 5 tahun. Jadi saya ketemu pertama kali 2017 waktu itu. Karena kan Indonesia sudah 25 tahun tidak ada MotoGP. 2017 kita karena kita pengembangan pariwisata, kita berpikir bahwa untuk mendatangkan turis paling cepat apa? Bisa bangun hotel, bisa bangun pantai atau Iya. atraksi. Tapi kalau MotoGP yang datang itu ratusan ribu dan yang nonton 400 juta
di 204 negara. Itu awalnya Mas Andre. Nah 2017 itu kita datang ke Dorna, waktu itu di Sepang. Kata mereka apa? Siapa lu? Superhero-nya Mandalika. Sampai lu udah datang. Padahal Pak Beri waktu udah nyamperin Dorna, ketok pintu. Pagi Dorna. Zaman dulu banget iklannya. Anak-anak sekarang banyak yang gak relate. Tapi Pak Beri percaya diri pada waktu datang. Enggak juga, nekat aja. Nekat aja. Orang masih Tapi- bingung kali Dorna itu apa. Dorna itu adalah penyelenggara internasional untuk MotoGP Iya. ya. Ya. Iya nih, Pak Beri. Jadi awalnya Mas Andre kita nggak yakin juga karena waktu itu Ya, ditanya kan lagi, Dorna ada siapa sih? beberapa lokasi lain yang mau dipertimbangkan. Terus dia bilang juga ada 3 negara yang ngejar 2 spot, Brasil, Meksiko, Meksiko, Indonesia. Indonesia. Ya, itu 2017. 2018 kita ke sana sudah mulai dikenal. Nah itu dia datang ke sana. Jadi waktu itu kami undang kan, kamu harus melihat lokasinya. Mandalika itu indah sekali. Terus dia mau datang tuh akhir tuh ya? Mau datang. Nah, terus kita naik helikopter di atas kawasan itu. Waktu naik itu kan pakai headphone. Iya. Semua denger kan, dia ngomong Spanyol di atas itu. Kita nggak tahu apa. Waktu turun memang kita sengaja pilotnya dari bisa bahasa Spanyol. Kan dia bilang, ngerti. wah Dia bilang apa? katanya mereka bilang ini the one. Kita harus jadi ini. Itu dari 2017 tuh? 2018. 17 yang siapa lu. Oh iya, 2017 sampai lu 2018 datang. 17 siapa lo? Karena udah mulai, lo gitu. Lu mulai kenal. Terus kita ajak ke Nusa Dua, golf dulu biar dia tahu. Kan kita juga yang pemilik Nusa Dua. Di sana ada 20 hotel, 5.000 kamar. Dia mulai teryakinkan. Kemudian 2018 dia bilang gini, pokoknya tahun depan you sign kontrak. Ini belum ada sirkuit loh. Belum ada Belum sirkuit, ada- masih lihat bentuk aja. Ini makin seru nih Jadi perbincangan. tanahnya memang berkah. Iya. Ya, mungkin disambung. Nanti kita iklan dulu ya. Ya. Ya, Oke. iklan dulu ya. Ya sama saya juga penasaran. Mohon maaf Pak Beri, kita iklannya agak lama 2 bulan nggak apa-apa ya? Tapi bercanda pagi. Bercanda pagi sama pagi. Seru Kita banget. masih lanjut tadi ada yang kepotong. Masih Mas Beri belum selesai lanjut. ceritanya tadi tuh. Kita sampai interview off air ya tadi ya. Banyak yang ditanyain. Makin penasaran ya. Nah, Penasaran Mandalika banget. sendiri tahun depan masih ada lagi ya Mas Beri? Kita tekan kontrak 10 tahun mas. Wow. Ini tahun pertama. Tahun pertama ya? Masih ada 9 lagi. Jadi selama 10 tahun itu penonton jogetnya masih gini ya? Anton? Pak itu berarti tapi Pak berarti itu sirkuitnya di situ-situ aja. Loh tetep dong, mau Iya dong, dipindah. pindah. Ya kali bisa aja pindah biar ganti-ganti. Jangan lupa Pak, tahun depan Iya. hiburannya dangdutan. Ini kebetulan paket lengkap Pak. Paket lengkap. Ini Saya berdua MC. Ya. Dua. Paket lengkap. Dangdutan, ntar Wendy bola api sama lawak. Betul Pak itu. Menurut cerita tadi sama Mas Beri bilang bahwa kemarin itu Mandalika banyak banget hal-hal yang gokil dan viral. Iya. Masuk Mbak Rara dan ini ada juga nih seorang yang mendapatkan helm. Gara-gara dari- salah satu ridersnya Iya. dia berjanji kalau dia dapat 1 juta followers dia akan kasih helm ya. Kalau nggak salah itu deh. Iya, iya. Tuh, itu yang terjadi dan Ini benar. kalau kan penerima helm dari Espargararo. Iya betul ya. Dan yang Espargararo. terkenal ternyata di Indonesia itu Espargaro. adalah Espargaro. Nah kita undang aja langsung ke dia Priandi Satria. Ini CEO kita. Sorry. Belum. Oh belum. Ini ini Pak Fian. Iya. Pak Priandi Satria dan Pak Fian. namanya Ayo janda. Nama baik Chihuahua. Jadi ini ada Mas Fian yang menerima helm Ya. dan ada Pak Priandi Satria. Priandi, Ini adalah Pak Fian. Direktur Direktur MGPA Pak, sehat, Pak. Mandalika ya. Iya. Bre, jangan macam-macam apa Pak Priandi. Kenapa? Dia ini kalau nggak salah pemimpinnya The Avenger deh. Mirip banget Pak, mirip banget, keren. Bisa belah helm bagi 2 ya. Dia kan mirip banget. namanya lupa. Kekuatannya kasih lihat. Kasih lihat. Nih dia, gue bilang makanya pemimpin dari The Avenger. Lihat, helm bisa dibelah 2. Oh. Helm Monggo Pak, silakan duduk Pak. Silakan, Pak Priandi. Ini ada Mas Pian juga. Dre, Mas Pian ini yang mendapatkan Helmnya Espargaro. betul. Dan Espargaro. apa? silakan. Espargaro.
Ferragamo. Aku belum Alex Espargaro. Alex Espargaro. Espargaro. Dan Mas Fian ini nasionalismenya tinggi sekali loh. Kenapa? Karena dia sering ngomong gini, cintailah produk-produk dalam negeri. Iya. Beda. Oke, tepuk tangan dulu dong buat bintang tamu kita hari ini. Silakan duduk, silakan duduk. Hari ini gratis ya, Mas. Besok bayar ya, Pion ya. Ya. Kita langsung ke Pak Priyandi. Ya. Pak, ini helm apa Pak? Kok bisa dibelah dua? dibelah Iya, dua? Pak. Ada tulisan Pak Jokowi lagi. Iya. Ini helm persembahan dari MGPA karena telah melaksanakan ajang MotoGP. Jadi kita bikin satu helm, kita belah dua kayak kalung cinta. Setengah dikasih ke Bapak, setengah lagi tinggal. Artinya kita menunggu kehadiran Bapak kembali ke sirkuit Mandalika untuk naik motor dan mengadakan balap berikutnya. So sweet. Kayak kalung-kalung cinta yang pasang di Yoi. Bisa pecah, apa namanya dibelah. Mas Anet deh. Pak kira-kira ada dangdutnya nggak? Kita lagi mau nawarin Dangdut paket itu lagi, punya Pak. Indonesia loh. Nah gini Pak, jadi dari kita berempat memang kalau nanti Iya. ada lagi MotoGP di Iya. Mandalika paketan Pak. Iya. Siap. MC-nya Andre, Andre. terus berdua sama Hesti MC. nyanyi dangdut. Iya. Nah kalau saya koordinator penonton aja Pak. Siapa tahu butuh penonton. Saya udah bilang, selain koordinator penonton, dia juga bisa bola api, Pak. Cocok. Iya, iya. Nah ini kita ke Mas Fian ya. Iya. Mas Fian tiba-tiba dapat keberuntungan, dapat helm dari gas Espargaro. Espargaro. Esparago. Espargaro. Mas Pian, mau sebelum dijawab, apakah itu settingan udah janjian sama Espargaro? Bukan Pak. Kayaknya. Soalnya larinya ke depanku. Gitu. Kan itu Gimana banyak ceritanya? penonton di situ. Ya. Dapatnya, Pia. Aku kan berlima dari Oke. Banyuwangi, Oke. berlima. Teman-teman semua konsen sama HP. HP. Loh, itu Espargaro. Kayak kan di Instagram kan dia udah janji mau 1 juta followers, Ya. dia mau kasih helm. Betul. uang itu. Mm-mm. Akhirnya teman-temanku semua aku minggirin ke sana. Tapi mereka buat Lagi gak fokus ya. ya aku ancang-ancang, loh kebetulan dia lempar ke atasku. Ke kanan, langsung aku lompat, ambil. Itu berebutan nggak sama yang lain? Sempet? Atau langsung dapet? Langsung dapet tapi langsung terjun ke Iya pasti terguling-guling. Iya karena kan Dijual ya? ya nih Mas? Iya. Enggak. nih, Di Dora? Enggak. Nih, ada tayangannya. Ini pas dia lempar helmnya, Pian udah langsung standby. Oh banyak juga yang udah pengen. banyak. Saya. Oh nggak salah ya. Tuh. Kasih. Gep. Dus. Wah dapet, sampai jatuh. Seneng banget. Kalau nggak salah, Tapi- Espargaro ngomong gini kan, siapa yang di sini yang pengen helm? Tapi untung yang dapat itu, untung yang dapat Mas Fian loh. Iya. Kalau gua kan rada emosian ya. Gimana jadi? Kalau misalkan dilempar gini, set, kena gua balik lagi. Gua lempar lagi. Dibalikin lagi. Dibalikin lagi, nggak jadi-jadi tuh main lempar-lemparan akhirnya. Tapi ini bakal jadi sesuatu yang mahal nih, karena jadi sebuah koleksi kan. Iya. Akan dijual nggak nanti? Enggak. Enggak ya? Enggak, disimpan. Disimpan aja ya. Eh, Kalau udah. tiba-tiba misalnya ada yang Iya, menawar mahal. Nawar gitu. mahal. Enggak. Bener, yakin? Iya. Udah pernah ngecek belum berapa Jangan kali? mau, Yakin. jangan mau, jangan mau, jangan mau Mas. Yakin. Jangan mau. Dia jahat, dia jahat. Mas kan baru ketemu sama yang namanya Andre. Saya udah ya puluhan tahun ya sama dia ya. Helm ini mungkin bisa Jangan dibeli. lihat matanya, Jangan lihat matanya. Bisa dibeli 20 juta, dijual sama dia bisa 300 juta. Jangan. Udah kebaca ya. Iya. Udah kebaca sama kita. Tapi kemarin sempet gak? Maksudnya usaha untuk minta tanda tangan pembalapnya langsung? Udah nggak bisa kan dia habis race kan Langsung pulang. balik. Oh oke. Mas, kira-kira pas dapat helm itu mau menanggap dangdut nggak? Kira-kira ada Semua lo dangdut dulu. ya kali dia syukuran nanggap dangdut. Barara, tapi akhirnya bergelut untuk mengontrol cuaca di Mandalika dan melihat langsung MotoGP. Akhirnya ngefans gak sama yang namanya MotoGP? Malah pelajari. Apa dari dulu suka sama MotoGP? Dari dulu sih udah suka ya, tapi semakin di sirkuit Mandalika tuh semakin sayang.
Karena Rara itu jadi pawang hujan bukan hanya di sirkuit saat MotoGP-nya, tapi semua ya Pak. Saya melayani ITDC, melayani MGPA dari depan itu bikin tamannya itu dipawangin, gapuranya, sampai wifi-nya semua pojok-pojok. Ada yang paling pembalapnya juga defense. Fabio yang ikutan begini nih. ya. Bawa hoki loh, Pak Hesti kan menang. Bener-bener ya. Juara dua loh. Naik podium ya. Iya. Karena dia ikut-ikutan kayak gitu. Iya. Bisa ikutan gitu biar menang. Sekarang ke Pak Andi nih, Pak Andi. Ini Marshal Indonesia nih dapat acungan jempol dari dunia. Katanya banyak banget. Iya, para marshalnya. Gimana nih, Untuk Pak? penyelamatan dan lain. Ya alhamdulillah ya kita mengkaryakan Marshal di daerah Lokal. Mandalika lokal. Jadi kita ambil yang lokal, tambah gede Lombok, tambah gede NTB, baru beberapa kita ambil dari luar pulau ya. Maaf Pak, dia nanya, Marsalnya Marsal Widianto ya? Bukan Marcel. Itu beda Marshal itu. Marshal Indonesia. Maaf ya, Pak Andi, mohon maaf. Ini Ayu Ting Ting kan tinggalnya emang di pelosok. Dia banyak hal yang dia nggak tahu, Pak. Marsal aja dia nggak paham, Pak. Maaf, Pak. Ya makanya didengerin nih, Iya, ini biar beneran, Pak. tahu. Dia emang temen-temennya Jadi rese. mereka kita ajarkan dalam kelas ya, classroom training oleh Ikatan Motor Indonesia, kemudian pelatihan di lapangan, sehingga ya pas kejadian-kejadian itu mereka sigap. Pas motor jatuh, motornya jatuh, bensinnya bocor, kena gesekan motor, percikan api, mereka langsung lari memadamkan karena mereka juga ada kita latih pemadam kebakaran dengan dinas pemadam kebakaran setempat. Jadi tanpa perlu diperintahkan mereka sigap. Sigap banget. Kelihatan sih kemarin waktu siapa Marquez ya. Marquez, Satunya ya, begitu jatuh langsung tim. ya dibawa, dipindahin motor kayak gitu-gitu kan. Itu keren sih. Cepet ya. Cepet. Cepet tanggapnya. Nah, Pak Andi ini juga jadi saksi betapa sulitnya Mbak Rara masuk ke pit lane untuk memawangi hujan. Itu gimana ceritanya, Pak? Kalau sejak saat balap, pagar trek itu sudah menjadi daerah kekuasaannya Dorna dan FIM ya. Dorna Sport. Jadi Dorna Sport semua yang bisa International. masuk itu hanya memiliki ID ID khusus. nasional. Iya, Jadi ID belum card tentu Rara cuma satu. siapapun Kita juga nggak bisa masuk Pak, kita. Ya, Gak bisa, siapa lu? itu biasanya ada kodenya gua mah sendiri ya. tinggal Ya, Tulisannya ya. ada tulisannya all access ya. All access ya. Dan yang punya all access hanya beberapa aja, nggak semua orang punya ya. Kata Jadi dia kalau- bisa katanya akses cuma nyebut Ayu Ting Ting nih. Nggak bisa Pak, benar itu. Ya nggak bisa. Kalau Boleh coba Markonda sih. Markonda doang mah ya bisa. Karena kagak tahu Ayu Ting Ting siapa ntar. Tapi kan akhirnya Tuhan menjawab bisa masuk. Nah, kalau bisa masuk, kok bisa masuk ya Mbak Rara yang jawab. Spanyol tadi tuh ya. Iya. Ya, security-nya. Iya. Udah bisa masuk, terus waktu itu Rara bilang tunggu 10 menit sampai 15 menit, maka akan cerah dan balapan bisa dimulai. Dan itu Pak Andi juga yang membantu masuk. Pak Andi dari kan itu ada pintu di depan di daerah barat. Jadi kan saya berdoanya itu ke arah timur. Jadi Benar itu. Jadi kita semua ini sudah berusaha meyakinkan dunia luar pentingnya pawang hujan kearifan lokal. Tapi mereka yang saat hari H tuh belum mengerti. Bukan tidak menerima tapi belum mengerti. Dan akhirnya mengerti. Jadi seorang Rara lahir di Indonesia, sangat cinta dengan budaya Indonesia, ketemu dengan pemerhati yang ini sekolahnya di luar negeri nih. Terus mau membawa MotoGP, Pak Priandi ini juga biasa di luar negeri nonton balap. Nah, akhirnya semua Tapi- mata dunia tahulah betul. Indonesia seperti Mbak Rara, apa. mohon maaf sebelumnya. Tadi sebelumnya kita sempat lihat video yang petir Iya, nyambar. iya. Ketika Pak Andi hadir, akhirnya ini menjadi sebuah hal yang wajar. Kenapa? Karena Pak Andi pada saat petir itu nongol, dia minta tolong sama Thor anak buahnya. Putra petir. Ranger. Avenger. Si Thor itu pasti kerjaannya. Ada abang. Mbak Rara nyeker waktu itu ya? Iya. Masuk pit lane nyeker? Ini tadi sebelum kesini juga kerja, ini maaf sepatunya kotor. Jadi kan kalau berdoa itu harus menyatu dengan elemen tanah, udara, api, air. Ya jadi saya copot sepatu. Sepatunya ketinggalan di mobil mandi. Oh kemarin ya. Iya.
Ada. Tawa. Mirip lu yuk. Tawa kenceng banget, tawanya udah kaget gua. Oke, sekarang ke Pak Berry. Pak Berry, Ketawa, tadi kita Mbak, soalnya semua udah selesai tuh nyari kita semua sepatuku senang di ya dengar bahwa ini Mandalika sukses. Ya. Bahkan dunia melihat ini sesuatu yang luar biasa. Terus tadi yang menarik adalah udah kontrak sampai 10 tahun. Ya. Harapan Pak Berry untuk ke depan, terutama untuk Mandalika untuk tahun depan lah, persiapan paling dekat tahun depan. Oke, sirkuit Mandalika itu bukan hanya untuk balap ya sebenarnya. Ini adalah untuk sarana kebangkitan pariwisata. Iya, Satu- betul. salah satu UMKM. untuk apa namanya kita BUMN pariwisata. Harapan kami tahun ini kan sudah terselenggara dengan sukses. Ya. Tahun depan lebih sukses lagi dan bisa mengatrak wisatawan yang lebih banyak, bukan hanya nonton balap. Di situ bisa ada konser di tengah lapangan. Itu dia yang saya mau bilang. Mbak Ayu, Mbak Hesti, Mas Bisa Andri, untuk siapa ini touring, datang? bisa Amin, untuk amin. kalender nasional, dan yang lebih penting lagi mendatangkan investor karena mereka Pak Berry melihatkan. pakai ini Pak. Teleponnya mana? Karena mereka melihatkan bahwa ada pergerakan, ada yang nonton, ya mereka akan mulai invest ke situ dan nanti hotel akan berkembang. Jadi Tentu infrastruktur di situ pariwisatanya juga ya. Infrastruktur sudah kita bangun, tapi kita masih menunggu investasi hotel dan atraksi lainnya. Jadi sebenarnya 10 tahun ke depan ini waktu yang cukup karena sekarang seperti dilihat di tempat-tempat lain ya di Albert Park di Australia itu menjadi sebuah tempat pariwisata. Iya. Betul, betul. Jadi kita ada 10 tahun untuk mengembangkan Mandalika. Dan Jadi dalam waktu dekat- Hamin Iya. 7 sebelum acara bisa bikin band-band Dangdut. ya kan, dangdut, band, ya kan. Kita punya paket Musik-musik Pak, ya. kita punya Saya. kita punya paket berempat. Dan ini begitu dengar kabar kalau Mandalika itu 10 tahun ke depan juga akan tetap melaksanakan balapan ya. Mas Fian juga jadi punya ide cemerlang. Apa, Mas Fian? Apa itu? Komunitas pemburu helm katanya. 10 tahun. Sama teman-temannya lebih banyak lagi. Datang lebih banyak. Nah, datang lebih banyak lagi. Gak apa-apa, kumpulin helm-helm Tapi pembalap. waktu dekat juga akan ada event Superbike di sirkuit Betul. Mandalika. Oh iya, benar. Ya, kan? nanti bulan November sudah confirm kita akan Superbike. Sebenarnya Superbike tahun lalu sudah ada. Udah ada ya. Tapi pawang hujannya bukan saya. Paket Mungkin Pak. masyarakat Rara Indonesia. sama Iya. Masyarakat Indonesia kan yang lebih dikenal kan MotoGP. Ya. Kemarin kita sudah selenggarakan dengan lancar juga. Nah tahun ini kita akan adakan yang kedua. Ya, ini sekitar bulan November. November. Tunggu tanggal tayangnya. Wih. Wah. Dan yang pasti juga Superbike nanti akan tayang di Trans 7. Tapi Pak Berry tadi, nah itu kan lagu pertama. Pak Berry mau pesan lagu yang Bukan karaoke. Bukan karaoke. Sekarang Pak Andi, harapannya Pak Andi. Next. Gadis karaoke. Mudah-mudahan sudah ada standarnya nih kan ya, MotoGP 60.000 orang. Oke. Mudah-mudahan Superbike kita bisa lebih, event-event lain kita juga lebih. Amin, amin, amin. Amin, Kita amin, sendiri amin. tahu kekurangan kita di mana, kedepannya kita bisa mudah-mudahan menghandle kekurangan ini. Tujuan utama lah ini country branding ya. Iya. Iya, betul. Memperkenalkan dan menjual Indonesia di dunia internasional melalui ajang motorsport, bisa roda 2, bisa roda 4. Semoga Indonesia semakin dikenal, Amin. Amin. semakin menjadi destinasi wisata bagi Dan membangkitkan lagi pariwisata Ya, kita ya. tentunya. Amin, amin. Benar. After pandemi ya. Iya, iya, iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Pak Andi. Teman-teman, Mas Andi, terima kasih Pak Berry, banyak. Mas Fian. Terima kasih Pak Rara. Sukses semua. Oke, kita akan kembali lagi tetap di Bercanda Pagi. Bercanda terus. Bercanda pagi, selamat pagi. Oke, kita masuk di segmen eksperimen. Men. Segmen eksperimen. Eksperimen. Dan kali ini kita pengen bikin spider race, Mbak. Waduh. Jadi di sini karena kita pengen racing nih, Pak. Ya, Jadi ya. kita butuh pawang hujan. Supaya ini acaranya berjalan dengan lancar ya. Ya. Oke, di sini udah ada spidol, Pak. Jadi nanti Pak Haji sama Ayu ngegambar di sini. Terus nanti kita tuangin air dan nanti gambarnya akan timbul. Memang bisa ya? Bisa, ntar baru kalau udah timbul kita tiup-tiup. Habis itu kita lap pakai tisu. Ya hilang dong. Tapi kalau spider itu laba-laba itu biasanya kan galak tuh suka. Benar. Harus ada pawangnya. Harus ada pawangnya. Iya. Kita bisa jadi pawang laba-laba. Gimana? Gimana? Ini ntar Bapak lihat. Ayo. Oh, iya, Sekarang iya. kita gambar. Jadi Ayo, gimana Pak, nih? sekarang kita gambar dulu, Pak. Oh. Gambar ya. Di sini titiknya nih. Dari mulai titiknya dari ya nih. ini. Oh, tahu tapi nanya. Nih. Iya. Iya. Kan biasa Pak, dari titik 0 dulu Pak. Dari titik 0 dulu. Iya. Benar. Nah, betul, Mbak. Dari Mbak Lala, angka ini dulu. semua udah dijagain supaya nggak hujan ya. Iya siap Mbak, Karena kalau- aman, cerah ceria karena Mbak, kalau didoakan khusus minta sama Tuhan. Iya, karena kalau hujan bahaya. Basah. Basah. Oh.
Nah, tuh, Pak Haji juga bikin. Nih, ntar saya. Gua warna merah ya, gua warna merah ya. Iya. Kalau Spiderman tuh biasanya merah. Merah, please kalau saya hitam. Mungkin kalau Bapak merah lagi datang bulan kali. Iya kali ya. Oh iya bener laba-laba begitu ya. Kalau saya ini jenisnya apaan Pak? Itu. Apaan itu? Kecoa kayaknya kalau itu. Pak Haji orang nanya juga. Oke, Oke. Oke, 1, 2, 3, cus. dikit aja. Dikit aja Mbak. Nah, Dah, nah jangan banyak. kalian tuangin. Tulisan ngikut. Tulisannya ngikut loh. Ya, dia buyar. Dia buyar. Dia jadi buyar. Ini Pak udah bisa nih. Ya, Ya Pak, malah tulisannya yang jalan loh. Maaf Pak. Hitung. 1, Ya. 2, 3, cus. Pak Ayu, Pak Andre, ayo, Pak Haji, iya, Allah, Pak Ayu duluan, wih, wah, Lu jadi cebong. Gua lama-lama jadi cebong. iya beneran cebong, ayo Pak Haji Andre. Loh Pak Ayu dikasih air lagi, Curang lo. curang, ini Pak Haji, Coba masukin ya. udah oke. Tuh. Mbak katanya supaya nggak hujan ini kok becek. Ya itulah Mbak, di Mandalika itu nggak boleh kering-kering Mbak, kayak gini dah. Jadi harus drizzling. Nah, Nampak dong. Nah, susah juga ternyata. Awalnya laba-laba nih jadi cebong, jadi kutu satu lagi. Aduh. Gimana sih? Berarakan Jadi- jadinya. Jadi gimana ini? Jadi siapa pemenangnya ini? Barara yang nentuin itu. Barara karena siapa yang tadi menang? Mbak Ayu pakai tangan, berarti yang menang ya nggak pakai tangan dong. Oh. Ya nggak bisa, saya udah daftar dari awal. Lah, gimana? Padahal ya, kalau kita kasih airnya sedikit, ini jadi beneran kayak hidup Tapi loh. Pak, tadi kalau misalnya kita kasihnya terlalu sedikit, dia nggak akan ngembang juga bangun. Oh. Tadi buktinya kan nggak bangun juga. Iya, bangun Mungkin ngantuk dong. kali abis Nah begadang. makanya sirkuit Mandalika itu ada rintik-rintik cerianya waktu balapan supaya bisa jalan bagus. Karena kalau Iya, kering iya. banget kan prut gitu. Iya, 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 iya. Oh, ini tuh dia udah mulai bangun tuh. Tuh. Tuh bangun lama-lama hancur. 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 Berarakan. Ya udah deh dilap ya, aku bantuin bersihin ya. Oke. Yes, Nah, oke. Lain kali kita main lagi. Iya, iya, Seru-seruan iya. lagi. tapi ini buat ini juga nih, buat pengetahuan juga nih. Ternyata Ya, ini gimana sih teorinya? Iya. Pak Haji? ini. Mainan apaan? Mainan kayak bocah tapi mau ikutan main. Iya. Andre, Ya, Wen. udah dijemput sama sopirnya. Ayo. Mainnya Oh. udahan ya. Kayak anak TK. Kita main ya, aku lap-lap lagi deh nih. Nah, Yes, kita ada permainan Ini yang berbeda. sirkuitnya Barara ya? sayangan. Kita akan bermain di permainan yang berbeda ya. Ya kalau ini mungkin dia bikin lomba ya. Ya. Kalau ini kita mau bikin sesuatu yang bagus untuk di rumah. Hmm. Apa itu Mbak Hesti? Pajangan. Jadi Pak, jangan Pak. Oh, Pak jangan. Pak jangan. Iya, iya. Mendingan bujangan daripada pajangan. Bu, jangan. Jangan. Bu, jangan. Kita mau bikin homemade lava lamp. Gimana caranya tuh Mbak? Ada gelas How kosong. to make it? How to make it, girl? How to make it? So very easy. Ada glass. Glass? Want a glass? That's you know, oil. That's oil. That's oil? That's oil. Ini adalah pantai di Bali yang sering nimbun. Bahasa Inggris lu. Nah, Begitu, Bang. ini baking soda. Wah. Gelas kosong. Gelas kosong. That's a bowl. Mangkok. Iya, kosong semua ya. Small bowl. Terus ngapain sih? Ini kan kosong nih. Ya ibu kalau mau ngontrak 3 tahun nggak apa-apa. Kita tuangin dulu baking soda. Betul. Baking Sini, soda lu yang 1 ngasih sendok tahu. setengah. Gue yang Ya. Jadi ini intinya mau bikin apa, Satu Bu? sendok Pajangan. setengah ya? Lu lihat dari ini. Oh ini barangnya bagus. Gue yakin. Siapa yang penasaran di sini? Oke. Saya. Setelah Jadi- itu tuangkan minyak. Jadi setelah baking sodok baru minyak ya. Setelah baking soda baru minyak ya. Soda. Soda. Minyaknya berapa banyak? Minyaknya sampai full segini, pelan-pelan. Oh, minyaknya full. Nah.
Jangan terlalu boros, minyak kan sekarang lagi susah. Iya sih. Op, Sep, op. Nah, terus Nanti kita ini minyaknya akan dipakai lagi kok. Ayang Isbo kamu lihat ya ini ya. cuka dan pewarna. Jadi cukanya, ini cuka kita taruh di jar, Cukanya taruh di jar. terus kita kasih pewarna. Yang kita pilih warnanya hijau ya, Wak. Tapi bebas ya warna apa aja Warna boleh. boleh. Ya warna. bebas. Aku juga punya cuka sama Pak Isbo. Ini Pak Isbo kalau didemenin sama Ayu namanya jadi tua-tua kelabang ya. Terus nih, kita kasih lampu. Nah, Oh, ada lampu. lem. Lampu, Lampu bukan lem. Lampu. Lem. Lem. Biar cetar. Nah, biar cetar. Biar cetar. Bagus. Ini baru kayak gitu doang. Kita akan masukkan warna-warnanya di sini. Oh, Mbak Hesti ya, selalu oke idenya. Oh, tuh dia akan naik. Tuh. Tuh. Sampai kapan nih dia naiknya teh? Nah, itu jadi baking sodanya yang bikin dia belebek ke atas. Jadilah Alpha Lab. Wah, lapa lem. Jadi ini bisa ditaruh di pajangan-pajangan rumah ya. Iya. Sedap di mata ya. Iya, jadi kalau tahu. di ruang tamu, nah Iya. pas ada tamu kita bisa pasang. Benar. Kalau nggak ada tamu nggak usah. Iya. Iya. Ya nggak apa-apa. Terserah. Itu kan terserah yang punya rumah ya. Iya. Cuman agak bau-bau cuka aja dikit. Iya, bau Kan ditutup, bisa ditutup. Bisa Dan ditutup. kalau berdasarkan eksperimen, orang kalau menatap ini jadi tenang. Kenapa emang? Ya tenang. Kayak cebok, Tapi Pak. begitu nengok dikit, apa lo? Hah? Nggak tenang. Bagus ya? Nggak tenang. Bagus ya. Coba Jangan di kita, situ, jangan di Oke, situ. bagus ya. lampunya kalau digelapin ini pasti akan lebih Serius. Begini gimana tadi? Ya kalau lampu ini Ini lebih bagus gelap, ya? lebih Baking soda, minyak. baking soda, minyak, cuka, sama pewarna. Warna. Ini jadi bisa dipraktekin sama anak-anak di rumah Iya. buat bonding. Lucu nih kalau anak-anak lihat pasti happy. Iya. Keren ya idenya ya. Nanti kita kasih eksperimen-eksperimen yang lain ya. Atau mungkin teman-teman di rumah punya eksperimen lain bisa kasih Iya. tahu kita di Instagram kita bercanda pagi _7. Oke, Lah baru kalau gitu. digelapin lah ya. Nanti kita kembali lagi, Mbak Rara coba tetap di bercanda pagi gitu. Oke, tetap di bercanda pagi. bercanda terus. Bercanda pagi, selamat pagi. Yuk, sini. Alhamdulillah akhirnya doa lu terkabul selama ini. Kenapa? No, jodoh lu udah datang. Tipe lu Itu banget. sepeda gua itu ngapain bang? Ngapain deket-deket sepeda saya? Katanya Itu saya lagi mau jualan somai ungu. Apa katanya apa? Enggak, cuma mau kasih pesan aja bang. Pesen apa? Kenapa? Nggak usah sosokan paling jago naik sepeda. Ngapa? Kalau belum pernah naik sepeda sambil lepas kaki. Gimana caranya lepas kaki? Kagak kegoes dong di parkiran Makanya tuh. jangan sombong bang. Oh, nggak usah sosokan jadi ngaku-ngaku anak Depok. Kalau lu belum pernah ngerasain yang namanya kemacetan kota Depok. Lo jangan sosokan ngaku anak sepeda kalau belum pernah naik sepeda. Di belakangnya ada balon bunyi. Blok, 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 blok. Emang nggak ada. Ah, dia nanya, orang Depok nanya, emang ada? Lalu Depok gudangnya. Lu mau Depok? Di Depok itunya yang dinaikin bang. Oh beda emang beda negara lo ya jatuhnya ya. Kan gue bilang pakai pisah. Jangan deket-deket sepeda saya dong. Ya udah. Ntar rusak. Ya, Bang. Lagian kalau nggak punya sepeda nggak usah gabung-gabung sama kita deh. Kita deh. Nih lebih hebat sepeda gua. Apa itu Kalau sepeda? gua rem depan, yang berhenti bukan bannya. Apanya? Tetangga gua dari kerjaan. Si Wendy lucu deh. Tetangganya Pak Wendy banyak pengangguran bang. Iya makanya. Gua tiap kali ngerem ada yang berhenti kerja. Tiap kali ngerem ada yang berhenti kerja. Bye bye. Naik sepeda jangan ngerem. Nah, jangan ngerem. Jadi kalau ada tetangga, bang, tolonglah saya masih mau kerja. Udah, gue jatuhin diri aja. Makanya lu jangan sosokan anak sepeda lu bro. Pak, ini tapi siapa sih Pak? Kayak kita pernah tahu dah. Lah masa lu nggak tahu? Siapa dia? Isi pulpen.
Mohon maaf Pak. Tutupnya. Tutupnya. Ada Isi lancipnya. pulpen. Ada Kecil bulatnya, ada banget. lancipnya. Ini Yono Bakri. Kebetulan dia punya usaha roti. Bukan, Saya Pak? punya usaha Yono Pak. Oh, punya usaha. Oh, karena Yono Bakery. Iya. Nah, dia ini suka bikin konten marah-marah. Gak ngerti kenapa dia marah-marah. Kita lihat dulu tayangannya. Mulu. Tapi gua salut. Dia kerja ngajak istri, jadinya enak. Jadi sejalan. Mana istrinya? Tadi yang berdua sama dia yang pegang-pegangan. Gondrong, kurus juga. Dan ternyata katanya Yoko ini adalah Yono. Yoko. mata gue berarti nggak ngeliat. Yono katanya komika, bener no? Komika dia. Yang suka bikin konten marah-marah tuh kamu juga. Ya, saya bikin konten yang kayak itu nggak usah sosokan gitu. Oh. Dan dia jago roasting yuk. Jago apa? Roasting. Ngerosting. Iya ngerosting kan yang gitu-gitu kan? Iya kayak gimana tuh? Iya maksudnya yang kayak si Wendy gini. Yono, jangan marah sama Ayu. Enggak. Emang perbedaan kita jauh sama Ayu. Kalau kita alfabet Siapa yang naruh di situ? dimarahin yang naruh di situ. Beda no. Kalau kita alfabet A sampai Z. Ya. Di dia cuma sampai J kalau nggak salah ya. Kamu bisa-bisanya ketawa. Hello, mentang-mentang kamu tadi ada lirik-lirikan sama Bu Rara. Lu giliran gitu aja ngadu. Mumpung ada Yono di sini, gimana kalau misalkan kita minta Yono untuk ngerosting satu persatu kita? Udah nyiapin bahan dia. Minta kursi dong, biar berasa banget di roasting. Yono, jangan ngerosting aku yang aneh-aneh ya Yono. Aman Bayu. Saya sudah nyiapin. Ntar ngerinya rame lagi. Lambe turah. Dari siapa dulu, No? Bapak Wendy boleh. Waduh. Pak Wendy meger. Aku dulu aja. Lu udah disiapin lu pamungkas pokoknya. Bayu terakhir. Mau Ya, nyanyi emang. dengan Pak Wendy. Ya, sama-sama. Ayo. Enggak, gue sekarang aja. Mana? Kebiasaan banget sih pulang dulu. Dia minta ini. Salah dong. Bapak Wendy Cagur. Komedian ternama di Indonesia. Dengan segudang prestasi. Tapi saya punya fakta yang mengejutkan tentang prestasinya Pak Wendy Cagur. 2014. Pak Wendy Cagur pernah masuk ajang penghargaan. Masuk nominasi kategori penampilan terkejut. Saya juga baca itu terkejut bang. Makanya di YKS Romantic Award. Ada benar? Betul. Sebagai nominasi? Ya. Kalah? Kalah. Kok bisa kaget kalah? Kalah. Mentah gitu. Kalah. Makanya saya penasaran. Bagaimana kalau Pak Wendy Cagur ini kaget? Pantes kalah. Sama aja anak buah sama bos. Mohon maaf. Gimana tadi kagetnya gini ya? Ya gitu. Mungkin aja itu yang bikin kalah. Coba cari gaya yang lain. Oh gitu. Misalnya, Wendy Cagur. Nah. Delay. Enggak, gua kagak lata, gua cuma Lata lu kagetan. nyimbangin temen-temen aja. Bener. Gue paham kak, gue paham. Gua udah. Dah. Coba, Andre. Gue dulu aja. Pak Haji Andre boleh. Mana Andre? Nah, nih. Hesti, masuk lu sini. Sekalian. Toh, kebiasaan nih suka nongkrong sama tukang gendang nih. Segmen gua di sini kan kagak ada, kenapa dimasuk-masukin? Ayo, Andre gantian mau di roasting. Mas Doyok. Epi Kusnandar. Oh iya bener. Ngapain nih? Mau diapain? Di roasting. Roasting Pak Haji, roasting. Tutup pintu dulu, tutup pintu sama jendela. Takut terbang. Udah aman. Ada pemberatnya udah. Pak Haji Andre Taulani TV. Oh ya, Andre tahu lagi. Gak pakai TV. Andre Taulani gak pakai TV. Tapi nggak apa-apa, bantuin promosi ini. Bener. Ketua Geng Prediksi.
Geng Iya, motor Jaya, prediksi. Jaya. Geng motor yang paling terkenal saat ini di Indonesia. Terbukti dari video-video yang diupload Pak Andre di channel YouTube-nya, viewersnya rata-rata di atas UMR Jogja. Tapi ada satu video yang mana isinya cuma Pak Haji Andre sendiri, viewersnya gaji buruh harian lepas. 100.000. 100.000. Bisa aja si Doyok. Dari sini kita belajar kalau Pak Haji Andre upload video yang ada prediksinya, viewersnya jaya. Tapi kalau dia upload video yang isinya dia sendiri, viewersnya jatuh. SD. Gantian SD. SD lu terakhir tuh. Takut. Udah request katanya terakhir. Yok, yang kayak kemarin Yok. Yon. Kenapa jadi Yoko? Yoko. Yang pulang lagi namanya Yoko. Mau kucurut. Oh DJ. Hesti Kos Endang. Bukan. Hati tuh. Jujur saya tuh nggak dapat nih kejelekannya dari Mbak Hesti nih, karena orangnya tuh hampir perfect. Tapi ada satu fakta yang mungkin teman-teman nggak tahu dan saya sudah mendapatkannya. Mbak Hesti ini dulu pernah jadi anak pang di Palmerah. Kaget kan? Kaget, saya juga kaget, orang saya bohong. Minimal kalau nggak tahu keburukannya fitnah aja dulu. Ayo terakhir. Gua kaget, kok tiba-tiba gua jadi kapak merah. Agung, ayo. Ayo terakhir, cepet. Mbak Ayu Ting Ting, untuk kebutuhan nulis ini saya tuh searching di internet, terus yang muncul Haji Bolot semua. Ya saya salah ketik, saya ketiknya Ayu Tong Tong waktu itu. Mali Tong-tong yang benar. Salah. Iya. Dan ini pertama kalinya saya ngelihat Mbak Ayu Ting Ting, subhanallah, membuat saya terpana sumpah. Iya cantik banget. Makanya ketika lihat Mbak Ayu saya tuh ingat perkataannya Ayah Rozak. Bilqis masuk udah maghrib. Bukan yang itu. Saya pernah ngomong itu. Nyambung. Ya pernah tuh. Kaget gue. Yang kata Ayah Rozak, anak saya mah cantik, bodinya juga bagus. Saya percaya. Cuman sayangnya Ayu Ting Ting ini Gemini. Dan saya Cancer. Zodiak ya? Iya. Zodiak. Makanya mohon maaf Bayu, kita mungkin nggak bisa bersama. Siapa juga? Saya tahu. Pengen gue sumpit nih orang. Mbak Ayu harus mengikhlaskan kalau saya tidak bisa mendapatkan Mbak Ayu. Karena saya sadar gigi. Oke, nih keren banget Jono, tepuk tangan sekali. Ini ngomong-ngomong masalah sepeda, ada unicycle enthusiasm macam. Enthusiast. Ada Mbak Lisa. Oh, satu. Wow. Awas. Oh, pantesan unicycle ya? Keren. Jago amat. Keren sih kamu. Keren. Wah, kamu ntar ngisi ulang tahun anak saya ya. Beda. Orang disuruh ngisi ulang tahun kemarin burung disuruh ngisi. Ini keseimbangan ini. Jago banget sih. Ini apa bedanya? Ini unicycle, betul ya? Sama Unisara itu beda nggak? Hati-hati. Jangan Ini nggak mudah loh, aneh-aneh. nggak mudah. Coba pedalnya salah satunya di bawah. Nggak bisa mbak. Bisa Mbak kamu? Lisa, ini belajar ini berapa lama? Takut lah. Jujur aku juga lupa ya, soalnya aku dulu belajar tuh waktu SD. Sekarang masih SMP. Udah tua. Kenapa kamu suka sama unicycle ini? Karena jawab jujur apa bohong? Jujur. Oh jujur ya. Aku nggak suka kebohongan.
Tapi ini keren banget. Jameson bisa nggak? Ma, tar dulu gue bilang, aku gak suka kebohongan. Mata anak gue gini. Jameson bisa nggak? Coba. Galak ya. Coba, Yono mau nyobain. Yoko sama Lisa ini ya couple ya, lagi couple ya bajunya ya. Cie. Balik. Itu jadi atas. Kebalik. Yoko jangan nyoba Yok, ntar kalau hilang lagi bahaya. Soalnya ada satu di rumah, jadi pas jadi satu sepeda. Oh iya bener, dia ngumpulin. Lisa, belajar dari siapa ini? Dulu ada gurunya, Kak. Ada gurunya? Guru apa? Guru silat atau? Bukan. Guru sepeda roda 1. Enggak, kenapa sepeda roda 1? Dulu tuh aku nggak punya hobi, Kak. Oh gitu. Tapi ini kan beresiko loh, Cari-cari. Lisa. Supaya punya hobi loh. Kan hobinya unik. Kalau SD kan misi biodata tuh. Iya. Misi biodatanya mereka semua tulis hobinya apa? Paling masak, makan, nonton, dengerin musik. Biar unik ya? Iya, biar unik. Ya udah Biar deh, nggak ntar dibilang kita cobain deh. Gue yuk. perhatiin si Yono, megangin bekas joknya anget nih kayaknya. Gak ada ketuk, gak ada ketuk. Ntar kita balik lagi ya, sampai bercanda pagi. Bercanda terus. Bercanda pagi, selamat pagi. Kita udah coba tadi untuk menaiki unicycle dan kita memutuskan untuk tidak melakukannya ya. Karena berbahaya sekali ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman udah hadir sini ya. Terima kasih. Dan jangan lupa follow Instagram Bercanda Pagi di bercandapagi_trans7 ya. Yes. Oke. Kita ketemu pokoknya Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Trans 7. Bercanda pagi. Bercanda terus. Dah, sampai jumpa.